Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa terlebih dahulu. Mas Angga memimpin doa. Ya, baik. Ada yang tidak hadir? Mas Yudi kenapa tidak hadir? Sakit. Oke. Baik. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bank, ya. Ada yang tahu bank? Ya, coba Dewi. Betul. Bank salah satu fungsinya untuk menyimpan uang. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Kalian mempunyai rekening di bank? Ada yang punya rekening di bank? Anak-anak? Oh, ada 5 anak yang mempunyai rekening bank. Selain untuk menyimpan, apalagi kira-kira kegiatan di bank? Ada yang betul, sebagai tempat meminjam uang. Oke. Baik, materi kali ini kita akan berbicara atau mendiskusikan tentang bank. Apa itu bank? Apa itu fungsi dari bank? Ya. Jadi secara umum, bank adalah atau sebagai aktivitas atau lembaga keuangan yang didirikan untuk menghimpun, mengelola dan mengatur seluruh yang berkaitan dengan keuangan. Fungsinya apa? Satu, untuk menghimpun dana. Contohnya, betul, untuk tabungan, deposito. Yang kedua juga penyalur dana kepada masyarakat. Contoh penyalur dana kepada masyarakat ada yang tahu? Betul, yaitu sebagai kredit. Ya. Selain itu juga bank sebagai pengawas lalu lintas uang. Itu adalah fungsi umum bank. Yang tadi Bapak sampaikan adalah fungsi umum dari bank. Sedangkan dari fungsi khususnya itu ada 3, ada agent of trust, ada juga agent of development, ada juga agent of service. Ya. Jadi fungsi umumnya ada untuk penghimpun dana, penyalur dana ke masyarakat, dan juga pengawas lalu lintas uang. Itu fungsi khusus. Fungsi umum. Nah, kalau fungsi khususnya adalah agent of trust, agent of development, dan agent of service. Di mana fungsi khusus yang pertama adalah agent of trust, berarti bank adalah lembaga yang berdasarkan nilai kepercayaan. Ya. Di masyarakat harus bisa memiliki rasa percaya untuk melaksanakan semua kegiatan di perbankan ini. Sedangkan agent of development, di kemampuan bank untuk merayu masyarakat atau mengajak masyarakat melakukan investasi, konsumsi, distribusi, dan menggunakan jasa yang diberikan atau diberikan oleh perbankan. Terakhir, agent of service, bank itu sebagai menawarkan beragam jasa keuangan. Contoh jasa keuangan ini yang pertama. Ada yang tahu yang pertama? Yang pertama adalah pinjaman.
ada juga mungkin transfer dana. Jadi bank sebagai alat untuk melakukan transfer dana. Itu jadi tiga jenis fungsi bank. Yang berikutnya adalah jenis-jenis bank. Berdasarkan fungsinya, jenis bank itu ada tiga, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral di mana adalah sebagai bank yang melakukan pengelolaan kebijakan moneter suatu negara. Sementara bank umum merupakan bank yang beraktivitas dalam masyarakat secara konvensional atau syariah di bawah naungan bank sentral. Dan terakhir adalah bank perkreditan rakyat, bank yang melakukan aktivitas perbankan di luar jasa lalu lintas pembayaran. Jadi ada bank sentral, dia bank yang melakukan atau berwenang mengelola kebijakan moneter. Ada bank umum dan ada bank BPR. Itu berdasarkan fungsi dari bank. Yang kedua berdasarkan kepemilikan, ada bank pemerintah, swasta, dan bank campuran. Bank pemerintah adalah bank yang dikelola oleh negara, baik pusat atau daerah. Contoh bank ini adalah Bank Indonesia atau bank-bank daerah. Ya, bank daerah itu ada bermacam-macam. Kalau di Jawa Tengah ada Bank Jateng, kalau di Jawa Barat ada Bank Jabar BJB, dan di Jawa Timur ada Bank Jatim dan bank-bank yang lain. Ya, intinya kalau bank pemerintah adalah bank yang dikelola oleh pemerintah dan itu biasanya milik pemerintah. Sedangkan bank asing, bank yang pemerintahnya dimiliki oleh orang asing. Biasanya bank swasta yang dimiliki oleh pihak swasta baik perorangan maupun kelompok. Bank campuran itu biasanya gabungan antara bank swasta, asing, dan pemerintah. Ya, itu materi dari mulai pengertian bank, jenis bank, dan fungsi bank. Ada yang ditanya? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, mohon untuk dikerjakan. Siapkan selembar kertas, beri nama dan kelas. Silakan untuk ditulis soalnya dan dikerjakan. Waktunya adalah 10 menit. Yang pertama, apa pengertian dari bank? Ya, sekali lagi yang nomor satu, apa pengertian dari bank? Yang kedua, jelaskan fungsi bank. Yang ketiga, jelaskan fungsi khusus dari bank. Saya ulangi, nomor 2 tadi jelaskan fungsi umum dari bank, dan nomor 3 jelaskan fungsi khusus dari bank. Silakan ditanyakan. Baik, kalau sudah silakan dikumpulkan. Ya. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, pertemuan kali ini kita akhiri. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.